Baiklah, di sini kita akan belajar tentang materi dev. Yang ini type untuk materi nanti, dan ini adalah dev. Jadi dev itu seperti fungsi ya, fungsi yang pernah kita pelajari di pelajaran matematika baik di SMP, SMA maupun saat kuliah. Jadi fungsi itu sangat berguna di sini di dev karena ini merupakan fungsi seperti ini: def f x integer return x tambah 1. Kemudian kita ingin tahu ketik hasil 1 f dalam kurung 3, kemudian hasil 2 sama dengan f dalam kurung 7. Maka ini 3 ini akan masuk ke dalam ini, ke dalam tanda kurung ini, dan kemudian akan ditambah 1 ya, karena di bawahnya ini x tambah 1. Jadi x ini berubah menjadi 3 seperti fungsi yang kita pelajari di MTK. Maka seperti juga di dalam coding ada juga fungsi, ada juga yang namanya fungsi. Di sini saya tambahkan keterangan f3 yaitu 3 tambah 1. Satunya dari mana? Dari sini. Kemudian yang di S2 7, berarti 7 tambah 1. 7 nya di mana? 7 di sini karena masuk ke dalam kurung ini, dan kemudian tambah 1 dari mana? Maksudnya dari x ini. Nah, kita coba. Nah, 3 tambah 1 4, kemudian 7 tambah 1 dengan 8. Jadi seperti itu fungsi di Python. Nah, kemudian yang selanjutnya juga sama. Jadi dari sini dia menyimpan ya, seperti ini dia menyimpan luas. Ketika ini ada variabel luas segitiga a, t. Jadi kita harus masukkan nilai dari a dan t ini nanti kemudian. Terus kita tulis luas, kita tulis rumus luas ya, a kali t bagi 2, kemudian kita tambahkan nanti luas. Maka dia menyimpan ini, formasi ini akan tersimpan di dalam dev, dalam fungsi. Maka jika kita ingin mengetahui sesuatu, mengetahui luas segitiga, kita hanya perlu nulis print luas segitiga dalam kurung 7,8, maka dia akan terproses seperti ini. Nah, maka dia akan terproses 7 dikali 8 ini di luas dibagi 2, maka akan muncul langsung hasil dari hasilnya 28. Kemudian di print luas segitiga 10 17, maka seperti tadi akan dikalikan 10 kali 17 dibagi 2. Jadi formasi ini, rumus ini sudah disimpan dalam dev. Kita hanya perlu print, masukkan luas segitiga tadi dan masukkan angkanya, dan keluarlah hasil seperti ini. Nah, kemudian ada contoh ketiga. Ini untuk segitiga ya. Kita masukkan sini luas segitiga a, t nya kita berikan di variabelnya keterangan 10. Supaya apa? Supaya nanti jikalau kita ingin tahu di print tidak masukkan t, maka t yang di sini akan bekerja di bawahnya ya. Ini luas seperti yang tadi, kita masukkan luas, betul luas, print. Kalau segitiga kan ada 3, ada a, b, c, ada a, b. Itu bukan segitiga. Jadi segitiga itu luasnya a kali t bagi 2. Nah, di sini sudah diketahui ini. Alasnya 7, tingginya 8. Maka tidak perlu dimasukkan yang 10 ini ke bawah. Nah, kemudian ini yang kedua, alasnya 10 ya, alasnya 10, tingginya 7, jadi tidak usah. Nah, kemudian yang ketiga ini alasnya 5, tingginya tidak ada, maka 10 ini akan turun ke bawah. 10 ini akan turun ke bawah dan akan dimasukkan dalam fungsi ini. Jadi 5 dikali 10 dibagi 2, maka kita dapat ini 5 dikali 10 dibagi 2 adalah 25. Maka itulah dia dapat t dari ini
yang sudah kita tulis sebelumnya. Jadi itu contoh dari def fungsi. Maka itulah guna kita belajar fungsi di matematika karena di codingnya juga sangat berguna. Kemudian kita lanjut ke reaction ya. Apa gunanya ini? Ini gunanya jikalau terjadi error, maka dia akan menampilkan perinan yang akan kita minta, misalnya codingan Anda salah ya. Misalnya kita ingin memberitahu kepada user, kepada pengguna lain bahwa itu salah, itu error, itu tidak benar, maka ini gunanya dari reaction untuk memberitahu mereka apa sebenarnya, apakah itu salah atau benar. Jadi kemudian kemudian kita terakhirnya mencoba, maka kita tuliskan dulu pembilang, kemudian input, kemudian kita masukkan ya, kita membilang menyebut, jadi kita masukkan input, hasilnya pembilang, menyebut, kemudian print hasil. Nah, jadi ini, jadi bilangan ini tidak bisa membagi dengan nol. Maksudnya apa? Yaitu ini masukkan pembilang. Jadi pembilang dan penyebutnya akan dibagi, pembilang dibagi penyebut. Nah 10, kemudian penyebutnya 0. Nah, maka ini except zero division error ini akan bekerja, dan print yang dibagi tidak membagi dengan akan terprint di sini, akan terprint dengan user agar user dan penggunanya bisa melihatnya. Nah, jadi zero division error itu terjadi jikalau kita membagi pembilang dengan penyebut dan penyebutnya itu 0, karena sudah jelas sini ya, zero division 0 tidak bisa dibagi dengan 0. Terprint juga tidak bisa membagi dengan 0. Nah, kalau misalnya kita ini masukkan huruf ya, harusnya angka kan, tapi kita masukkan huruf. Nah, akan keluar dari except yang ini, except value error, karena ini untuk menangani error selain angka ya, karena di awal kita sebutkan ya integer, dia harus angka, tidak boleh yang lain. Dia si user penggunanya malah menulis huruf, maka yang terkeluar adalah masukkan angka yang benar. Nah, jadi akan dibilang kepada mereka itu printnya salah dan harus dimasukkan yang benar. Nah, kemudian ada yang di bawah lagi nih, exception SI. Jadi ini bisa terjadi kalau tipe error, tipe datanya error ya. Misalnya kita lihat ini, di sini kan pembilang dibagi penyebut ya, kita bisa ganti pembilang tambah ABC. Terus coba 10 tambah 10. Nah, maka terjadi kesalahan seperti tadi, tipe data error, maka exception ini akan bekerja ya. Terjadi kesalahan lain ini integer dan string ya, ini tidak masuk kan, kok tiba-tiba bisa ya ada ABC sebagai string, maka dia tidak bisa bekerja karena salah codingannya, maka exception SI ini akan bekerja. Nah, kemudian kita dari tadi melihat kan ada nih tulisan proses perhitungan selesai, proses perhitungan selesai, ini juga ada proses perhitungan selesai. Sebenarnya apa ini? Maka itulah gunanya finally, dia akan terprint apapun bentuknya, mau dia benar codingannya, mau salah, mau error, ataupun mau apa, maka dia akan terus terprint apa? Proses perhitungan selesai nih. Maka dia akan ada selalu di akhir kerja, di akhir codingan yang selalu kita buat. Jadi itu gunanya finally. Nah, jadi def dan try X ini bisa digabungkan menjadi satu ya, seperti yang ini, def input angka pesan while true. Jadi while true itu artinya maksudnya loop tak hingga ya, saya masukkan sini keterangannya supaya kita bisa lebih paham. Loop itu tidak hingga, loop yang tidak hingga
cara menghentikannya adalah dengan program diberhentikan atau sudah di keluar nilainya ya. Kita masukkan ini, masukkan nomor. Nah, dia akan terprint lagi seperti ini. Ini tidak akan habis ya, maka itu gunanya while true, loop tidak ini. Kalau kita masukkan huruf ya, misalnya H, nah harus angka, coba lagi kita masukkan lagi I, ya. Jadi kapan dia akan selesai? Jikalau kita masukkan kode-nya benar atau prosesnya kita hentikan. Misalnya umur kita 9, maka maka akan terprint umur kita 9 dan setelah itu akan berhenti, tidak akan mengulang lagi. Karena apa? Karena sudah selesai dan sudah benar. Maka begitulah cara menggabungkan def dengan try-except menjadi satu, dan itu sangat efisien dan efektif. Mungkin ini dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.